Vicky Prasetyo sukses mengejar cinta Kalina Oktarani. Bahkan karena tekad dan kegigihannya, si gladiator cinta ini semakin hari semakin dekat. Dan setelah hati Kalina akhirnya lumer dan menerima cintanya, Vicky pun meneruskan aksinya dan mulai mengenalkan mantan istri Deddy Corbuzier ini pada anak-anak sebagai calon anggota keluarga sekaligus ibu sambung mereka kelak. Namanya orang ya, kalau namanya udah deket sama anak-anak, poin pertama adalah itu sebuah hal yang itu poin plus lah gitu loh. Karena di saat dia udah bisa mengambil hati anak-anak, berarti kita juga udah terwakilkan semuanya gitu loh. Tinggal tergantung bagaimana buntut kuda bisa melihat, ya maksudnya sisinya ya, kecepatan gitu. Tinggal bagaimana. Ya, usai menerima restu dari Deddy, Vicky benar-benar membuktikan ucapannya. Melalui aksi umbar rayuan cinta dengan kata-kata manis, usaha Vicky mengkudeta hati Kalina berhasil. Walhasil, sosok Kalina yang terlihat sulit didekati pria akhirnya menyerah dan menerima cinta Vicky Prasetyo. Bukan hanya Kalina, adik dan ibunda serta anak-anak Vicky pun mengaku senang menerima kehadiran Kalina di kediaman mereka di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sekalipun belum lama saling kenal, Kalina dan keluarga besar Vicky pun terlihat kompak. Mereka nampak tidak asing lagi satu dengan yang lainnya pada saat membuat video TikTok bersama. 2, 1. Asik. Asik. Nah. Kompak ya. Paling lincah mama sih itu. Dahara banget lu. Gayanya ada pas ya. Cuma tinggal terakhir-terakhirnya aja nih kayaknya. Kira-kira nih Mbak, dalam hitungan ketiga Mbak harus menilai ya yang mana yang menang ya. Saya dapat apa nanti? Dapat apa? Kita yang dapat harusnya. 1, 2, 3. Petasan banting parung. Kalina terlihat sudah menerima Vicky apa adanya karena ia pun memiliki masa lalu dalam hidupnya. Itu sebabnya Kalina tidak sungkan memuji sekaligus bersikap mesra pada kekasihnya itu. Dari apanya sih? Ya pasti cantik lah. Kalau baik mah semua orang pasti ada sisi kebaikan mau apapun. Banyak pengetahuan yang aku tahu dari dia, dan dia banyak banget ngasih tahu aku yang maksudnya memberikan pelajaran bahwa apa sih aku ngomong bingung gitu deh, pokoknya aku banyak dapat pelajaran dari dia sih, dan hal positif yang aku terima dari dia. Kebersamaan Kalina dan keluarga besar Vicky seakan menunjukkan jika keduanya serius menjalin cinta. Pada kesempatan itu, Vicky dan Kalina juga menampik jika hubungan mereka hanya settingan belaka. Sebab mereka mengaku siap melanjutkan ke pelaminan. Pansos orang banyak udah kenal dia kok, sedikit banyak orang juga kenal saya. Pansosnya mau di mana? Gak ada pansos-pansosan. Kalau kamu gimana tuh nanggepin kayak gitu, sayang? Iya kan, kayak konsletnya Sutet Cianjur kan masih menjadi perbaikan yang sampai saat ini diatasi oleh Kang Maman yang bangun aspal di Bogor. Jadi ya hal-hal kayak begini itu namanya orang mau berkata apa. Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita, tidak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang akan beropini dan beranggapan apapun terhadap kita. Cukup kedua tangan kita menutup dua telinga kita hingga kita fokus untuk terus berjalan. Hebohnya di tengah bertumbuhnya cinta Vicky dan Kalina, mendadak si gladiator cinta bakal berhadapan dengan pengakuan Vivi Paris, salah satu mantan istrinya yang menyebut Vicky menunggak pembayaran hutang hingga lebih dari 1 miliar rupiah yang sudah berjalan hampir 4 tahun lamanya. Vivi mengaku sudah beberapa kali menghubungi kekasih Kalina itu, namun tidak mendapat tanggapan. Hingga akhirnya batas kesabaran Vivi habis. Ia pun mendatangi Vicky dan menagihnya secara langsung. Akhirnya Vicky keburu masuk ke dalam mobil, aku ketok-ketok kaca karena memang belum jalan.
Aku ketok-ketok kaca mobil gitu kan, lalu dibukain lah sama dia. Ada apa? Gitu. Seperti apa ya? Seperti ngeliat musuh. Padahal saya datang ke sana kekeluargaan. Ya artinya ya boleh dibilang pertemuan keluarga lah sebenarnya gitu kan. Tapi dia bilang ada apa? Ada apa? Ya udah turun dulu lah. Aku bilang ngobrol. Kan nggak sopan juga kan di tengah parkiran gitu kan. Terus ada perempuan yang mau ngajak ngobrol sambil berdiri. Itu kan tidak etis. Iya, kasus piutang ini bermula dari Vicky yang datang pada Vivi dan mengaku hendak meminjam uang untuk keperluan pengembangan bisnis keluarga, serta demi kemajuan perekonomian bersama. Karena pada saat itu, Vicky dan Vivi masih berstatus suami istri setelah keduanya menikah secara siri di tahun 2015. Permintaan dari Vicky Prasetyo tidak untuk dipublish gitu. Jadi ya saya utangnya sesuai berapa sih, komitmen. Kalau untuk kerugian itu kan memang hampir 1 miliar seharga mobil Harrier saat Tapi itu. untuk kali ini saya nggak tinggal diem. Saya akan laporin insya Allah. Saya besok hari Senin saya akan sama pengacara mana gitu. Walaupun Vicky nggak kasih ya, tapi ketumanan deh. Saya juga minta pertanggungjawaban dia. Dia bilang ada uang dia yang 1 M itu. Memang saya lagi tunggu-tunggu. Saya mau datengin kediamannya. Cuma Baby Bella belum sempat nganter saya. Saya mau tanya. Vivi menolak anggapan jika ada yang menyebut kasus piutang yang sudah lama ini dimunculkan kembali untuk mengganggu kemesraan mantan suaminya dengan kekasih barunya. Ia justru ingin uangnya kembali dan tidak akan mengganggu hidup Vicky lagi. Gitu. Dan masalah saya juga dengan Vicky juga kan memang sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun, bukan tahun ini gitu. Tapi memang untuk jatuh tempo pelunasan yang Vicky lakukan karena dia meminta menyicil, Mas. Nah, jatuh tempo itu di Februari 2020. Jadi artinya saya sudah cukup sabar selama 10 bulan. Ya kan apa sih susahnya ketemu janji misalnya gini. Sekarang ini kan sudah bulan 11. Ya udah kita buat MOU lagi dong. Perpanjang lagi MOU-nya. Gimana kalau saya Februari tahun depan? Itu kan bisa, Mas. Apa sih yang nggak bisa dibicarakan? Dan semua perjanjian untuk pembayaran itu kan Vicky yang punya aturan sendiri. Misalnya saya mau dicicil dong sebulan sekian, tempo sekian, itu semua Vicky semua. Saya mah tinggal ngikutin aja. Nah kan begitu. Jadi menurut saya tidak memberatkan Vicky. Cuma Vicky-nya yang tidak mau mengerti. Kayaknya Vicky ini memang berniat tidak membayar. Ya karena memang sampai saat ini memang tidak ada pernyataan, tidak ada bukti untuk membayar. Baru saja ingin meneguk kebahagiaan bersama Kalina, Vicky kembali dihadapkan ujian dari masa lalu. Ya, selagi konfliknya dengan Angel Elga, mantan istrinya tak kunjung selesai, muncul mantan istri Vicky lainnya, yakni Vivi Paris yang menagih hutang karena Vicky tak kunjung membayar. Lantas masihkah Kalina sanggup menerima cinta si gladiator cinta yang kini tengah dikejar-kejar debt collector? Kita kan bisa lihat nih musim hajatan gitu loh pada bulan-bulan ini, pada bulan-bulan. Iya, jadi ya sebenarnya setiap orang itu namanya niatan awal itu tidak pernah ada sebuah kegagalan, pasti niatan untuk menjadi yang positif, yang langgeng. Tapi kan ya semuanya tergantung kembali evaluasi diri masing-masing.